Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya, saya dari Fakultas Manajemen. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya, eh, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, eh, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat melejit waktu yang tepat memulai investasi. Badan Pusat Statistik atau disebut BPS melaporkan eh, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 2 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan nomor 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. Investasi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu indikator yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada peningkatannya konsumsi rumah tangga. Investasi berperan dalam pemulihan ekonomi dan memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara, pendapatan nasional atau PDB yang meningkat akan mendukung upaya pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah. Investasi juga dapat membantu menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan, maka semakin banyak pula bisnis baru yang bermunculan. Hal ini akan berdampak kepada ketersediaannya lapangan kerjaan serta penyerapan kerja, akan mendukung pertumbuhan daya beli sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mencegah terjadinya penurunan pada triwulan berikutnya. Nah, pada digambar di atas bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan polaritas yang tinggi antara tahun 1960 dan 1990. Tetapi polaritasnya seperti hilangnya setelah tahun 1990. Dan yang membuat pertumbuhan PDB Indonesia menjadi jauh lebih konsisten setelah tahun 1990, maka kita bisa melihat jika tren meningkatkan antara tahun 2000 sampai 2011. Namun perlambatan akselerasi moderat dan stagnasi di periode 2011 sampai 2020. Namun pada 2015 suatu periode perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi dengan pertumbuhan PDB turun di bawah 5,0% tahun ke tahun, sebuah perlambatan yang memprihatinkan. Prospek ekonomi bisnis Indonesia dalam era perdagangan global tahun 2011 adalah yang terakhir kalinya ekspor Indonesia mencapai lebih dari US$200 miliar setelah harga komoditas jatuh secara drastis dan ekonomi global melambat. Efek positif dari globalisasi yang dirasakan Indonesia tiba-tiba memudar. Baru-baru ini neraca perdagangan yang negatif menjadi isu yang sangat menjengkelkan. Ini mengganggu seluruh komite ekonomi nasional dan memaksa pemerintah menyusun
tindakan untuk mengarungi defisit. Mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.